الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam serta berbagai ribuan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, baik ketika masih hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, bahwa kita sekarang telah memasuki bulan Syawal. Setelah kita menjalankan perjuangan di bulan Ramadan sebulan penuh, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga diwajibkan mengendalikan hawa nafsu kita. Maka masuki bulan Syawal atau memasuki bulan Syawal, Syawal artinya adalah peningkatan atau kenaikan, yang berarti bahwa setelah kita digodok di bulan Ramadan dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, maka di bulan Syawal ini kita harus meningkatkan amaliyah kita, harus meningkatkan ubudiyah kita. Artinya bulan Syawal adalah bulan kelanjutan semua kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sedang Jumat rahimakumullah, maka di bulan Syawal ini kita sering menyebut yaitu dengan halal bihalal. Dan halal bihalal sendiri merupakan tradisi Indonesia. Kalau kita ke luar negeri, kita ke Timur Tengah misalnya, kita tidak menemukan istilah halal bihalal. Tapi di Indonesia, halal bihalal merupakan tradisi lokal yang nilai-nilai di dalamnya mengandung nilai-nilai Islami. Kenapa demikian? Karena di dalam halal bihalal kita bersilaturahim, kita bermaaf-maafkan sesama saudara, sesama teman, sesama murid, sesama guru dan yang lainnya. Sedang Jumat rahimakumullah, maka di dalam surat Ali Imran ayat 174 Allah katakan: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya mereka-mereka yang telah menginfakkan hartanya baik dalam kesempitan maupun dalam kelapangan, dan mereka yang mengendalikan hawa nafsunya dan mau memaafkan sama manusia. Allahu yuhibbul muhsin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, afshish salam
Wad'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. At-Tirmidzi, yang artinya wahai para manusia, tebarkan kedamaian, berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sambunglah silaturahim, dan sholatlah di waktu malam di saat manusia dalam terlelap tidur. Maka kata Allah, niscaya kamu atau kalian akan masuk surga dengan selamat. Kenapa kita perlu bermaaf-maafkan? Kenapa kita perlu berhalal bihalal? Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu punya salah, punya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Sengaja maupun tidak, bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Baik ketika kita di masjid, ketika di perjalanan, ketika di rumah, kita punya salah. Maka kata Nabi, karena kullu bani Adam khata'un, setiap manusia punya salah, wa khairul khata'un at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang mau bertobat. Bagaimana cara bertobat? Kita meminta maaf dan memaafkan. Karena sesungguhnya meminta maaf dan memaafkan adalah termasuk perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya di samping kita memang dianjurkan silaturahim, karena silaturahim itu mengandung, atau kata Nabi, siapa yang menginginkan umurnya panjang dan siapa yang menginginkan rezekinya dilapangkan, maka silaturahimlah, karena silaturahim bisa menambah umur dan bisa membawa rezeki. Kenapa demikian? Karena sungguhnya dengan bersilaturahim kita saling memberi maaf, kita saling memberikan informasi. Barangkali ada saudara kita yang masih belum bekerja, kita berikan pekerjaan. Dan silaturahim mengandung nilai kedermawanan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, al-jahilu as-sakhiyu ahabbu ila Allah min 'abidin bakhil. Bahwa seorang yang bodoh tapi dia dermawan, ini lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang ahli ibadah yang pelit, bakhil, kikir. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, al-jahilu as-sakhiyu ahabbu ila Allah min 'alimin bakhilin. Orang yang bodoh, orang yang awam tapi dia dermawan, lebih dicintai Allah ketimbang orang yang berilmu tapi bakhil. Maka dengan bersilaturahim kita menanamkan keimanan kita. Berarti kalau kita mengaku beriman harus menyambung tali silaturahim. Kedermawanan bukan hanya dimiliki oleh orang kaya, tapi sifat dermawan adalah dimiliki orang-orang yang beriman. Bisa jadi tidak kaya tapi dermawan, bisa jadi orang yang kaya raya tapi bakhil. Maka beriman berarti menunjukkan kita mau memaafkan, beriman kita mau berbagi, beriman berarti kita mau berduduk bersama, kita mau meningkatkan ibadah kita, dan kita mau meningkatkan sosial kita. Oleh karena itu, bahwa khutbah yang ingin khatib sampaikan kesimpulannya, ajaran Nabi adalah mengajarkan kita agar kita memperbaiki vertikal maupun horizontal, agar kita memperbaiki hablum minallahnya, nilai spiritual kita agar kita lebih baik. Kemudian kita diajarkan agar hablum minannasnya, nilai sosialnya pun kita harus tingkatkan. Maka momen Idul Fitri, momen halal bihalal adalah dalam rangka memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah dan memperbaiki hubungan sosial dengan sama manusia. Inilah kata kunci dari kita berhalal bihalal, kata kunci dari kita saling memaaf-maafkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan kita untuk mengingatkan kita, untuk meningkatkan amaliyah kita, untuk meningkatkan ubudiyah kita. Inna ahsanal kalam kalamul malikil manan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi birhamma anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإرغاما لمن جحد به وكفر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أعز وأجل أكبر. أقيموا الصلاة.